Lo pernah duduk sendiri di ujung malam yang sepi, ngeliatin notifikasi tagihan yang terus datang tanpa henti? Pernah ngerasa sesak karena rasanya hidup lo cuman muter di satu titik yang sama? Gimana cara gue bayar semua ini? Utang kata itu bisa bikin dada lo sempit, bikin tidur lo gelisah, bahkan bikin lo ngerasa gak layak bahagia. Tapi pernah gak lo tanya dalam diam, kenapa gue yang dikasih ujian ini? Kenapa harus utang? Bab 1. Ujian bukan karena Allah benci, tapi karena Allah sayang. Dalam Islam, setiap musibah bukan tanda kebencian Allah, tapi cara Dia mendekat. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan memberinya cobaan. Hadis riwayat Bukhari. Mungkin utang bukan kehendak lo, tapi bisa jadi itu bagian dari rencana Allah untuk melembutkan hatimu. Karena ada orang yang gak akan pernah berdoa kalau hidupnya lapang. Ada yang gak akan pernah bangun malam kalau hidupnya gak mepet. Ada yang gak pernah minta ampun sampai akhirnya ditampar realita. Dan bisa jadi utang bukan azab, tapi jalan pulang-pulang ke Allah, pulang ke kesadaran. Bab 2. Utang adalah pintu kesadaran. Kalau lo sadari utang itu bukan cuma tentang kekurangan uang, tapi tentang kekurangan kesadaran, tentang lupa batas, lupa arah, lupa menakar kemampuan. Afirmasi modern bilang, segala hal hadir dalam hidup bukan untuk menyakitimu, tapi untuk menyadarkanmu. Dan Islam pun bilang sesungguhnya bersamanya kesulitan ada kemudahan. Surat Al-Insyirah ayat 6. Baiknya Allah bukan sesudah tapi bersamanya kesulitan pasti ada kemudahan. Allah menyuruh untuk sadar atas kemudahan yang Dia berikan di balik kesulitan yang kamu alami. Utang bisa bikin lo panik, tapi juga bisa bikin lo bangkit. Lo mulai ngatur keuangan, lo mulai belajar usaha, lo mulai jujur sama diri sendiri. Sakitnya utang bisa jadi cambuk buat lo lebih sadar bahwa hidup gak bisa lo jalani sendiri. Bab 3. Allah menunda bukan menolak. Banyak orang ngerasa doa mereka gak dijawab, padahal bisa jadi Allah lagi nunda bukan karena Dia marah, tapi karena lo belum siap. Allah Maha tahu kapan lo udah bisa megang keberlimpahan. Kalau lo dikasih kelonggaran saat hati lo masih penuh serakah, dan takut berkah itu cuma akan berubah jadi beban. Makanya ujian ini hadir untuk membersihkan, bukan menghukum. Allah gak pelit, Dia Maha Pemberi, tapi Dia lebih tahu kapan lo siap dan kapan lo harus belajar sabar. Bab 4. Uang bisa datang, tapi hati harus siap. Pernah dengar afirmasi ini? Uang itu bukan soal dicari, tapi soal ditarik dengan vibrasi yang tepat. Dalam Islam juga kita diajarkan hal yang sama. Jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar niat tawakal, niscaya Dia akan memberikan rezeki seperti burung yang keluar pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmidzi. Utang lo bisa lunas, tapi sebelum itu terjadi, hati lo harus jernih. Karena Allah gak mau lo jadi orang yang menang angka tapi kalah makna. Bab 5. Yang sebenarnya Allah ajarkan lewat utang. Kadang lo pikir lo butuh uang, tapi ternyata yang Allah kasih adalah pelajaran. Pelajaran tentang syukur, bahwa hidup bukan diukur dari saldo. Pelajaran tentang amanah, bahwa uang bukan buat dihabiskan, tapi dikelola. Pelajaran tentang tawakal, bahwa sekeras apapun lo berjuang, hasil tetap Allah yang atur. Pelajaran tentang hidup, cukup bukan hidup gengsi. Utang lo bukan akhir hidup lo, bisa jadi itu awal kesadaran lo. Bab 6. Bukan cuma bayar utang, tapi bangun diri. Lo mungkin terjebak utang karena pernah pengen terlihat kaya, karena pernah takut dianggap gagal, karena pernah ngerasa kalau banyak uang sama dengan banyak cinta. Tapi sekarang lo tahu kalau keberlimpahan sejati bukan dari jumlah harta, tapi dari kualitas jiwa. Bangkit dari utang bukan cuma soal strategi finansial, tapi juga soal afirmasi diri. Saya bertanggung jawab atas hidup saya. Saya diciptakan bukan untuk gagal. Allah bersamaku dalam setiap usaha dan langkah saya. Layak hidup tenang, bebas, dan berkah. Bab 7. Rezeki itu bukan sekedar pelunasan, tapi pencerahan. Mungkin lo akan bayar utang itu dalam setahun atau 2 tahun, tapi selama proses itu lo bisa jadi orang baru, orang yang lebih jujur, lebih sadar, lebih ikhlas, lebih punya arah. Itulah keberlimpahan yang sesungguhnya. Ketika uang bukan cuma datang, tapi juga membawa makna. Ketika lo gak cuma punya pemasukan, tapi juga punya pemahaman. Mungkin saat ini
lo masih dihimpit cicilan, masih dikejar tagihan, tapi percayalah, lo lagi dibentuk, bukan dihancurkan. Allah gak pernah kasih ujian tanpa tujuan, dan tujuan dari semua ini mungkin bukan pelunasan, tapi perubahan. Jadi pelan-pelan, lo bangkit. Tata ulang niat benahi hubungan lo dengan uang, tapi lebih dari itu, benahi hubungan lo dengan Allah dan dengan dirimu sendiri. Karena bebas dari utang itu bukan tujuan akhir, tapi awal dari hidup yang selaras. Kalau konten ini bikin lo ngerasa dipeluk secara batin, jangan cuma disimpan sendiri, bagikan ke orang yang lagi berjuang. Karena bisa jadi mereka butuh cahaya ini untuk melihat jalan pulang mereka. Dari nafas baru kita bering-bering. Belajar bukan cuma untuk kaya, tapi untuk tenang. Bukan cuma untuk lunas, tapi untuk terbangun.